Lelang wakaf pembangunan tempat wudhu dan toilet lantai 4 Pondok Pesantren Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi, Famili 198, Ciberem, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Sekecil apapun rezeki yang Anda wakafkan untuk kepentingan agama, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan pahalanya yang berlipat-lipat ganda fit dunya wal akhirah. Wa ma 'indallahi baqin, akan kekal pahalanya. Wakaf Anda bisa ditransfer melalui BNI Syariah nomor rekening 21210200301 atas nama Yayasan Darul Muttaqin. Kami haturkan jazakumullahu khairan katsira. Allahumma shalli. Dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Budak Utara, Rindam, Kantor Rindam, Jalan Budak Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, kumpulan materi dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Muttaqin. Jazakumullahu khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman rahimakumullah, sahabat PDM dan Radio DM rahimakumullah. Saya Sepredin atas nama Panitia Pembangunan Rehabilitasi Tempat Wudu dan Toilet Akhwat Masjid Jami PPA Taqwa Ciberem, Kota Cimahi menghaturkan banyak beribu-ribu terima kasih. Alhamdulillah telah selesai kita kerjakan. Ini dia toilet dan tempat wudu akhwat di Masjid PPA Taqwa. Masya Allah, presentatif, indah sekali. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melimpahkan pahala yang berlipat-lipat ganda, rizkinya, kasabnya dimudahkan, berlimpah dan barokah. Kami haturkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat DM dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Mas Broto di acara Tafsir Al-Quran hanya di TV DM Streaming, TV Pendidikan dan Dakwah. Dan alhamdulillah di hari ini, tepatnya tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah, yang bertepatan tanggal 27 Juli 2021, kita masih diberikan banyak kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, sehingga dengan diberikan sehat kita mampu melaksanakan segala aktivitas kita. Dan alhamdulillah seusai kita melaksanakan sholat isya, kita akan segera sama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Ustadz Yayat Supriyatna, dan insya Allah Mas Broto 1 jam ke depan akan mendampingi narasumber kita. Dan alhamdulillah narasumber kita sudah ada di studio, kita sapa langsung. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di malam hari ini Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah bisihah wal afiyah, sehat ya. Juga Mas dan juga keluarga sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa TVDM dimanapun berada, marilah kita sama-sama untuk segera mendengarkan dan menonton di rumah melalui TV DM streaming dan juga di radio DM streaming yang alhamdulillah pada malam hari ini akan mengangkat tema yaitu dari surah Al-Baqarah ayat 35 sampai ayat yang ke-37. Baik, langsung kepada narasumber kita dipersilakan untuk mengawali dengan doa terlebih dahulu Pak Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Mas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Pemirsa DMTV Jamaah Ikhwatul Iman rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berupaya untuk terus mengikuti dan juga melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini, malam yang ke-17 ya, di bulan Zulhijjah. Betul Mas ya? Betul Ustaz. 1442 Hijriah atau bertepatan dengan hari yang ke-27 di bulan Juli 2021. Alhamdulillah dengan izin Allah dan tentu dengan nikmatnya pula pada malam ini kembali kita bisa bersua di udara dalam acara rutin kita kajian Al-Quran ya, yang setiap hari Selasa ya dapat Anda ikuti dari pukul 20 sampai pukul 21 ya di DMTV streaming. Baik, pemirsa DMTV Ikhwatul Iman rahimakumullah, tentu di awal acara ini saya ingin menyapa Anda terlebih dahulu dengan penuh harap ya, mudah-mudahan sahabat DM dimanapun Anda berada pada malam ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun, dan yang sakit ya mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Pak Haji Ujai di Sukabumi dan keluarga ya, dan sahabat-sahabat DM yang lainnya. Di sini ada Ibu Karti ya, kemudian juga ada Ibu Oom, semua yang sakit ya di mana saja, siapapun Anda pada malam ini, semoga Allah memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna hingga kembali sehat walafiat. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. As'alullahal azim wa rabbal arsyil azim ayyusfiyahu. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa DMTV Ikhwatul Iman rahimakumullah, pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kita surah Al-Baqarah ayat 35 sampai ayat 37 ya. Silakan bisa Anda buka kembali mushaf Al-Qur'annya, dan nanti saya undang Anda untuk kembali membacakan terjemah ya dari
ayat yang kita baca ini surah Al-Baqarah ayat 35 sampai 37 ya. Baik, kita awali dengan tilawahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaiton, dari godaan syaitan ar-rajim yang dilaknat. Wa qulna, dan kami berfirman, ya Adamu, wahai Adam, uskun, tinggallah engkau, anta engkau, wa zawjuka, dan istrimu, al jannata, di dalam surga, wa kula, dan makanlah, minha, ya, minha, daripadanya, ragadan, dengan nikmat, haitsu syi'tuma, ya, sesukamu, haitsu syi'tuma, sesukamu. Wala taqraba, dan janganlah kamu dekati, ya, wala taqraba, dan janganlah kamu berdua mendekati, hazihi, ini, asyajarota, pohon. Jadi kau sekaliguskan hadhihi syajarota, pohon ini, fatakuna, nanti kalian berdua, minaz zalimin, termasuk orang yang zalim. Fa'azallahuma, maka memperdayakan keduanya, asyaitanu, syaitan, anha, daripadanya, yakni dari surga, ya. Fa'akhrajahuma, sehingga keduanya dikeluarkan, mimma kana fihi, ketika keduanya di dalam surga, ya, ketika keduanya di dalam surga. Wa qulna, dan kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum, sebagian kalian, li ba'din, kepada sebagian yang lain, aduun, menjadi musuh, walakum, dan bagi kalian, fil ardi, di bumi, mustaqarrun, ada tempat tinggal, wa mata'un, dan kesenangan, ilahin, sampai waktu yang ditentukan. Patalaqa, kemudian Adam menerima, patalaqa, maka menerima Adam min rabbihi, dari Tuhannya,
kalimatin beberapa kalimat, fataba alaihi lalu dia menerima taubatnya, fataba alaihi lalu dia Allah menerima taubatnya. Innahu sesungguhnya dia Allah, huwa dia at-tawwabu maha penerima taubat, ar-rahim maha penyayang. Baik, sekali saya ulang. Wa qulna dan kami berfirman, ya Adamu wahai Adam, uskun tinggallah engkau, anta engkau, wa zaujuka dan istrimu, al jannata di dalam surga. Wa kula dan makanlah oleh kalian berdua, minha daripadanya, ragadan dengan nikmat, haitsu syi'tuma sesukamu, ya, atau haitsu syi'tuma sesuka kalian berdua, ya, haitsu syi'tuma sesukamu, wala taqraba dan janganlah kamu berdua mendekati, hadhihi syajarah pohon ini, fatakuna nanti kamu berdua minaz zalimin termasuk orang yang zalim. Fa'azallahuma maka memperdayakan keduanya asyaitanu setan, anha daripadanya, yakni dari surga, ya, fa'akhrajahuma sehingga keduanya dikeluarkan, mimma kana fihi ketika keduanya dalam surga. Wa qulna dan kami berfirman, ihbitu turunlah kalian, ba'dukum sebagian kalian, li ba'din kepada sebagian yang lain, aduun menjadi musuh, walakum dan bagi kalian, fil ardi di bumi, mustaqarrun ada tempat tinggal, wa mata'un dan kesenangan, ilahin sampai waktu yang ditentukan. Fatalaqa maka menerima Adam mir rabbihi dari Tuhannya, kalimatin beberapa kalimat, fataba lalu dia pun menerima taubat, ya, alaihi atasnya. Innahu sesungguhnya dia Allah, huwa dialah at-tawwab maha penerima taubat, ar-rahim maha penyayang. Wallahu alam bissawab. Pemirsa TVDM dimanapun berada, alhamdulillah sudah dibacakan tilawahnya, terjemahnya, dan kesempatan untuk sahabat DM bisa bergabung mencoba menerjemahkan bisa melalui nomor telepon di 0821204245. Baik, Mas, dipersilakan untuk melanjutkan kembali sambil menunggu sahabat DM yang akan bergabung mencoba menerjemahkan, Mas. Ya. Baik pemirsa DMTV jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan menjelaskan kandungan dari ketiga ayat ini, ya, bahwa setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, ya, supaya mereka sujud kepada Adam. Lalu para malaikat pun sujud dalam arti hormat dan memuliakan Adam dengan segala kelebihannya, illa iblisa kecuali iblis, ya, aba wastakbara iblis menolak dan bersikap sombong, ya, tidak mau sujud kepada Adam, ya, artinya aba wastakbara iblis menolak terhadap perintah Allah, wastakbara dan bersikap sombong artinya menolak terhadap perintah Allah dan meremehkan Adam. Wa kana minal kafirin dan ia termasuk orang-orang yang kafir. Nah, pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam, ya. Wa qulna dan kami berfirman, ya Adamu wahai Adam, uskun tinggallah engkau, anta engkau, wa zaujuka dan istrimu, al jannata di dalam surga.
Wa kula minha, dan makanlah oleh kalian berdua minha daripadanya, yakni yang ada di dalam surga itu, rogodan, ya, dengan nikmat, haitsu syi'tuma, sesukamu. Ya. Jadi pada ayat ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas, ya. Yang pertama, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam dengan segala kelebihannya, kemudian Allah pun menciptakan, ya, istri Nabi Adam alaihissalam, ya, dari sulbi. Artinya bukan dari sulbi, dari apa ini? Tulang, ya, tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Itu dalam riwayat, ya, bahwa Allah menciptakan Hawa, ya, istri Nabi Adam itu dari tulang rusuk Nabi Adam, ya, tulang rusuk yang bengkok. Nah, sehingga nanti di sini dijelaskan, ya, tentang sifat istri ini, Mas, ya, yang suka bengkok begitu. Nah, maka bagaimana seorang suami senantiasa meluruskan istri, tentu dengan cara yang bijak, ya, dengan penuh kelembutan, supaya, ya, tulang itu tidak langsung patah. Selalu menasihati, ya. Ustaz. Itu Rasul bersabda, istausu bin nisai khairan. Artinya, nasihatilah oleh kalian kepada istri-istri itu khair, dengan kebaikan. Begitu, ya. Nah, jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa, ya, istri Nabi Adam dari tulang rusuk Nabi Adam. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, al-jannata. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keduanya supaya tinggal di surga. Nah, inilah yang menjadi perdebatan para ulama, ya. Yang dimaksud surga di sini surga yang mana? Ya, apakah surga yang Allah janjikan nanti bagi orang-orang yang bertakwa di akhirat, ya, atau surga dunia? Wallahu a'lam. Ya. Ya. Jadi ayat ini termasuk ayat mutasyabihat, ya. Artinya, ya, tidak ada yang mengetahui hakikat yang sebenarnya illa huwa, kecuali dia Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya, ya, tentang hakikat surga yang pernah diami oleh Nabi itu illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan demikian kita semua tidak mesti harus repot-repot, apalagi kita berdebat, ya, berbantah-bantahan, mendiskusikan atau berdebat berkaitan dengan maksud surga di sini. Begitu, ya. Beriman saja bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam dan istrinya Hawa supaya tinggal di surga. Begitu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma, dan makanlah oleh kalian berdua minha daripadanya, rogodan dengan nikmat, haitsu syi'tuma, ya, sesukamu. Jadi ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam supaya makan, minum, dan menikmati semua kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga itu. Wala taqraba hadhihi syajarah, tetapi jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, maka kelak kalian akan termasuk orang yang zalim. Artinya orang yang menganiaya diri sendiri. Gitu.
Nah, jadi di sini ada perintah dan juga ada larangan. Iya. Yang pertama, perintah Allah kepada Adam supaya makan minum sepuasnya. Kenikmatan surga itu, tetapi pesan Allah satu, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali mendekati ya pohon ini. Ya. Nah, pohon apakah itu? Wallahu a'lam. Dalam Al-Qur'an ya, Allah tidak menjelaskan apa nama dari Pohon. jenis pohon itu. Tidak ada. Begitu ya. Nah, kalaupun ada orang yang mengatakan bahwa pohon itu disebut dengan syajaratul khuldi, ya, syajarah khuldi itu merupakan sebuah bahasa yang diambil dari Al-Quran, ya, surah Toha ayat 120, ya. Ini merupakan reka perdaya, ya, ataupun tipu daya setan untuk menggoda Adam, gitu. Nah, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dalam ayat 120 surah Toha itu, ya. Nah, setan itu datang kepada Adam untuk menggodanya, ya, supaya Nabi Adam mendekati dan makan pohon itu. Nah, setan berkata, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Nah, ini hal adulluka, ya, maukah aku tunjukkan kepadamu ala syajaratil khuldi, kepada pohon khuldi, ala syajaratil khuldi, kepada pohon khuldi, wa mulkin la yabli, dan kerajaan yang tidak akan binasa, gitu ya. Nah, itu jadi di sini ada kata-kata syajaratil khuldi, artinya pohon khuldi. Nah, kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 20 juga, ya, Allah berfirman, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Artinya, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga itu, gitu ya. Nah, jadi inilah dua ayat dalam Al-Quran. Pertama dalam surah Toha ayat 120, dan yang kedua dalam surah Al-A'raf ayat 20, berkaitan dengan pohon yang dilarang oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ini, gitu. Jadi ini merupakan godaan ataupun rayuan, tipu daya setan. Maukah aku tunjukkan kepadamu, ya, ala syajaratil khuldi, kepada pohon khuldi, artinya pohon yang apabila engkau memakannya, ya, engkau akan selamanya tinggal dalam surga ini, wa mulkin la yabli, ya, dan kerajaan yang tidak akan binasa, begitu. Nah, jadi itu merupakan tipu daya setan. Gitu. Nah, kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 20, nah, setan pun berkata bahwa tidakkah Tuhan melarang an hadhihi syajarah, dari mendekati pohon ini, illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin, ya, supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga ini, begitu. Nah, ketika setan menggoda Nabi seperti ini, nah, maka Hawa pun berupaya untuk membujuk Adam supaya mendekati pohon itu. Nah, maka pada akhirnya, ya, Nabi Adam pun mendekati, bahkan memakan pohon itu, gitu ya. Fazallahuma syaitan anha, maka setan memperdaya keduanya anha, dari surga itu. Nah,
Pemirsa DMTV Waktu Iman rahimakumullah, jadi dalam ayat ini Allah melarang wala taqraba, jangan sekali-kali engkau mendekati. Begitu ya. Jangan sekali-kali engkau mendekati, karena ya apa itu, ketika engkau mendekati kepada pohon itu, maka akan menyeret kepada tindakan selanjutnya, gitu ya. Dan mendekati itu mendekati sesuatu, ya, itu akan menyebabkan senang kepada yang didekatinya dan akan melupakan hati dari mengingat ketentuan-ketentuan syariat agama. Jadi ketika Allah di sini melarang wala taqroba, jangan sekali-kali mendekati, jangankan memakan, ya, mendekati pun Tidak boleh. jangan. Begitu ya. Nah, seperti dalam ayat yang lain wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, gitu ya. Jadi jangankan berbuat zinanya, mendekatinya pun tidak boleh. Begitu ya. Nah, sama dengan ayat pun Allah berfirman kepada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan sekali-kali engkau berdua mendekati pohon ini, fatakuna minadz zalimin, maka kelak engkau berdua akan termasuk orang-orang yang zalim, ya. Fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi, maka setan memperdaya keduanya anha dari surga ini, fa'akhrajahuma mimma kana fihi, maka Allah pun mengeluarkan keduanya dari surga itu, ya. Nah, wa qulna bitu, wa qulna, dan kami berfirman, ihbitu, ya, turunlah kalian, ba'dukum, sebagian kalian, li ba'din, ya, kepada sebagian yang lain, aduun, menjadi musuh. Nah, jadi yang dimaksud dengan kum di sini kalian, jadi Allah Subhanahu wa taala mengusir satu iblis, ya, mengusir iblis yang di surga itu, yang sama-sama dengan yang kedua, apa itu, Nabi Adam dan juga Hawa. Jadi ketiga-tiganya diusir di surga. Setan, iblis itu ya, ya setan, kemudian yang kedua Adam, dan yang ketiga Hawa, ya, diusir, diturunkan oleh Allah di surga. Nah, Allah berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'din aduun, bahwa turunlah kalian, sebagian kalian atas sebagian yang lain, adun, akan menjadi musuh. Artinya setan dan manusia itu akan menjadi musuh, ya. Nah, sehingga Allah berfirman dalam ayat yang lain bahwa inna syaitan adu lakum, sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata untuk kalian, gitu ya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, ya, dan bagi kalian fil ardi, di bumi ini, mustaqarrun, ada tempat tinggal, wa mata'un, dan ya kesenangan, ilahin, sampai waktu yang ditentukan. Jadi di sini ada kalimat mustaqarrun wa mata'un. Mustaqar itu arti tempat tinggal, ya, di bumi, Ya. ya. Kemudian di bumi ini pun wa mata'un, ada kesenangan. Jadi mata'un di sini kesenangan yang sementara, kesenangan yang terbatas, waktunya dan tempatnya terbatas. Jadi tidak akan selamanya. Maka dengan demikian dalam ayat yang disebutkan bahwa kenikmatan itu mata'un qalil, artinya kenikmatan yang sedikit, kenikmatan yang sesaat, itu mata, ya. Jadi kalau diibaratkan kita makan ataupun minum, ya, kita makan yang enak-enak, yang lezat-lezat, minum misalkan yang enak-enak, yang manis, yang pahit, ya. Nah, kita dapat merasakan nikmatnya makanan, ya, nikmatnya minum itu di mana? Di tenggorokan. Ketika di lidah, Di lidah. ya. Ini terasa manis, ini terasa
asam, pahit, ya. Ini makanannya enak, lezat di mana? Ketika ada di lidah. Gitu ya. Nah, kalau sudah masuk ke perut, apa akan terasa aja itu? Tidak. Apakah akan terasa rasa manis itu? Tidak. Tidak. Jadi itu. Ya. Jadi kehidupan dunia ini merupakan kesenangan, kenikmatan yang selintas. Ya, seperti kita merasakan lezatnya makanan dan minum itu hanya ketika melewati di lidah, di tenggorokan. Hanya sebentar, hanya sesaat. Itulah kalimat mataun. Maka di sini Allah berfirman, walakum fil ardi, dan bagi kalian di bumi ini mustaqarrun, ada tempat tinggal kalian, wa mataun, dan kesenangan, ilahin, sampai waktu yang ditentukan. Sampai kapan? Yakni sampai maut datang kepada kita. Begitu ya. Nah, pemirsa DMTV Ikhwatul Iman rahimakumullah, jadi para mufassir menjelaskan dengan ayat ini, pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada Rasulullah bahwa kelemahan adalah merupakan naluri manusia yang dibawa dari nenek moyangnya, dari bapaknya, itu siapa? Adam alaihissalam. Ya, sekali lagi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah ingin mengingatkan kepada Rasulullah bahwasanya kelemahan adalah merupakan naluri manusia yang dibawa dari bapak mereka, yakni dari Adam. Ya, ternyata ia pernah dikalahkan oleh godaan syaitan. Karenanya kata Allah, janganlah engkau berputus asa wahai Muhammad di dalam menghadapi kaum kafir, dan janganlah sikap mereka ini mengakibatkan kesusahanmu. Begitu ya. Jadi ya, kelemahan manusia bisa diperdaya oleh syaitan, itu merupakan sunatullah. Gitu ya. Maka sekali lagi, ini merupakan pelajaran bagi kita, bahwa kalau manusia itu sekali-kali berbuat dosa, berbuat salah, itu merupakan sunatullah. Ya, jadi tidak ada manusia yang sempurna tanpa pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa pasti. Nah, sehingga Rasul bersabda bahwa kullu bani Adam khata'un, bahwa setiap anak Adam itu khata'un, pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Gitu. Jadi tidak ada manusia yang sempurna tanpa pernah berbuat dosa. Ada peribahasa mengatakan, apabila engkau ingin mencari manusia yang tidak pernah berbuat dosa, seperti engkau mencari kuda yang bertanduk. Ya. Adakah kuda yang tandukan? Tidak ada. Ya, itulah gambaran bahwa tidak ada manusia yang sempurna tanpa pernah berbuat dosa, tanpa pernah berbuat salah. Mengkata Rasulullah, wa khairu khata'in, sebaik-baik manusia yang berbuat dosa, sebaik-baik manusia yang berbuat salah itu adalah at-tawwabun, mereka orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa dan kesalahannya. Dan segera ia pun mengambil pelajaran dari kesalahannya itu. Ya, itu sebaik-baik manusia. Karena jangankan kita manusia biasa, ya, Rasul, Nabi pun pernah berbuat salah. Contoh Nabi Adam itu. Ya, Nabi Adam. Kemudian Nabi-Nabi yang lain, Nabi Yunus kan. Dan Nabi-Nabi yang lain bersama. Termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sekali berbuat hilaf. Ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa sifat salah, ya, khotok dan nisyan,
sifat khilaf, sifat salah itu merupakan sifat yang melekat dalam diri manusia. Begitu. Siapapun dia pasti. Gitu ya. Jadi kalau manusia itu kadang-kadang berbuat dosa, kadang berbuat salah, nah itu wajar karena manusia. Dan juga lupa, Ustaz. Ya, betul. Nah, hanya dengan malaikat. Kalau malaikat senantiasa taat, tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Kenapa? Karena malaikat itu makhluk yang tidak punya hawa nafsu. Ya. Begitu. Sebaliknya setan tidak pernah berbuat baik selamanya, berbuat dosa. Selamanya berbuat salah, itu setan. Jadi manusia itu di antara dua sifat makhluk, yakni sifat malaikat dan juga setan. Ya. Artinya manusia itu ada potensi berbuat baik dan juga potensi ada berbuat buruk. Salah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kami mengilhamkan kepada fa'alhamaha, kami mengilhamkan kepada manusia itu fujuraha wa taqwaha, sifat fujur, sifat jahat, wa taqwaha, dan takwa. Begitu ya. Itulah sifat manusia yang terkadang ya salah, terkadang berbuat dosa ya karena digoda oleh setan. Begitu ya. Pemirsa TVDM dimanapun berada, alhamdulillah sudah diberikan penjelasan kandungan dari ayat 35 dan 37 dari surah Al-Baqarah. Kesempatan masih ada, namun tentunya setelah beberapa pesan yang berikut ini kita akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetap di TVDM Streaming, TV Pendidikan dan Dakwah. Lelang wakaf pembangunan tempat wudhu dan toilet lantai 4 Pondok Pesantren Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi, Famili 198, Cibirum, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Sekecil apapun rezeki yang Anda wakafkan untuk kepentingan agama, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan pahalanya yang berlipat-lipat ganda fit dunya wal akhirah. Wa ma 'indallahi baqin, akan kekal pahalanya. Wakaf Anda bisa ditransfer melalui BNI Syariah nomor rekening 21210-20301 atas nama Yayasan Darul Muttaqin. Kami haturkan jazakumullah khairan katsira. Allahumma shalli alaihi. Kembali di program Tafsir Al-Quran, dan alhamdulillah sahabat DM dimanapun berada, kesempatan untuk sahabat DM bisa bergabung untuk mencoba menerjemahkan, bisa melalui nomor telepon di 082120204245. Baik, sambil menunggu sahabat DM yang akan bergabung, kita salam-salam silaturahim yang sudah bisa bergabung di TV DM Streaming. Di antaranya dari Ibu Sarip ya, dari kawasan Dengki ya Ustaz ya, Ya, di Dengki ya. Selanjutnya dari Ibu Keke Dinarita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Broto Pak Ustaz Ya. menyimak dari Jogja Pak Ustaz ya. Alhamdulillah. Selanjutnya dari Ela Mas Pupah ya, dari kota Kalimantan Selatan Pak Ustaz. Ya. Selanjutnya dari Sri Muhaiti. Bismillah, dari Cibiru Pak Ustaz menyimak. Ya. Selanjutnya dari Tri Rahayu, alhamdulillah menyimak dari kawasan tidak ada alamatnya Ustaz. Selanjutnya dari Bu Fendi, ya, alhamdulillah dari Sukabumi Ustaz. Alhamdulillah ya. Selanjutnya dari Sinta Pursari ya, alhamdulillah dari kawasan mana ini tidak alamatnya juga. Dari Bu Diasuti, alhamdulillah dari Marga Cinta Bosan. Selanjutnya dari Hamidah Hussein, alhamdulillah gambarnya kurang jelas, gambarnya jelas, suaranya juga siap menyimak Ustaz Nuhun. Selanjutnya dari Erlina Umbarawati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari kawasan Citrep Cimahi Ustaz. Selanjutnya dari Bapak Haji Ramito sedang menyimak juga. Selanjutnya dari Ai Fatimah, alhamdulillah dari Cibaduyut Ustaz.
Dari Siti Yeni Juwaning Sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan kembali. Maksudnya kelihatannya ada yang bergabung mau mencoba menerjemahkan. Ya, silakan. Dari Ibu Sarip kayaknya. Ibu Haja Sarip, mangga. Dipersilakan Ibu Sarip. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Sarip. Mau mencoba dengan Ibu Sarip. Silakan, Bu. Iya, dipersilakan Ibu. Aku berlindung bilahi kepada Allah minasyaitoni dari godaan setan arrojimi yang dilaknat. Wakulna, dan kami berfirman, ya Adamu, wahai Adam, uskun, tinggallah kamu, kamu, jauh juga, dan istrimu, al-janata, surga. Wakula, dan makanlah kalian berdua, minha, daripadanya, rogoda, hingga puas, kaisu, sebagaimana si tuma, kalian berdua sukai. Wala, dan janganlah takroba, kalian dekati hadihi ini asyajarota, pohon, watakuna, maka kalian berdua adalah dari zolimin, orang-orang yang zolim. Fa'azallahuma, maka menggelincirlah keduanya, asyaiton, setan, anha, daripadanya, fa'ahrojahuma, maka Allah mengeluarkan keduanya, mimma, dari apa, karena adalah keduanya fihi, di dalamnya. Wakulna, dan kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum, sebagian kalian, liba'din, bagi sebagian yang lain, adum, menjadi musuh. Walakum, dan bagi kalian, di al-ardi, bumi, mustaqorun, tempat tinggal, wa mataun, dan kesenangan, ila, sampai hin, waktu yang ditentukan. Fatalako, maka menerima Adam min, dari Rabbihi, Tuhannya, kalimatin, beberapa kalimat, fataba, maka dia menerima tobat alaih, atasnya. Innahu, sungguh dia at-tawwabu, maha penerima tobat, ar-rahim, maha penyayang. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100 untuk Ibu. Alhamdulillah lancar, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, di belakang Ibu, atau mungkin ada koreksi, Pak Ustaz? Ya. Tadi ya sedikit, fa'azallahuma, maka menggelincirkan keduanya. Huma di sini domir kembali kepada Adam dan Hawa, ya. Asyaitonu, setan, begitu ya. Cukup semuanya sudah benar, Mas, ya. Ibu Haja Sarip. Satu ayat lagi belum selesai kita jelaskan. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Yang artinya fatalaqqa, maka kemudian Adam, ya, menerima, fatalaqqa, kemudian menerima Adam min rabbihi, dari Tuhannya, kalimatin, beberapa kalimat, fataba alaihi, maka Allah pun menerima tobat atasnya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, setelah Nabi Adam alaihissalam, ya, melanggar atau berbuat kesalahan dengan melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala, nah, kemudian Allah pun mewahyukan kepada Nabi Adam satu kalimat, yakni kalimat tobat. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 23. Ya, nah itu doa tobat Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa in lam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya, ini yang dimaksud dengan kalimatin, beberapa kalimat, artinya kalimat-kalimat tobat yang Allah wahyukan kepada Nabi Adam. Ya. Nah, maka Nabi Adam pun bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membacakan
Ya, ayat tadi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, sungguh kami telah menzalimi, telah menganiaya anfusana, diri kami sendiri. Wa in lam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya, inilah ya doa tobat Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, dalam sebuah hadis, ya, riwayat Ibnu Mas'ud, bahwa Allah mengajarkan kepada Adam itu dengan kalimat berikut, yakni kalimat subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, inilah satu hadis yang menjelaskan bahwa salah satu kalimat yang Allah turunkan, yang Allah ajarkan kepada Adam itu doa tobat ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, dengan segala pujimu, maha sucilah namamu, dan maha luhurlah keagunganmu. Ya, la ilaha illa anta, tidak Tuhan kecuali Engkau. Ya, dalam tu nafsi, sungguh aku telah berbuat aniaya terhadap diriku. Faghfirli, maka ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru illa anta, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa illa anta, kecuali Engkau. Gitu ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, kata innahu huwat tawwabur rahim, maka dia Allah, mohon maaf, fataba alaihi, maka Allah pun menerima tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia Allah yang maha tawab, artinya maha penerima tobat, rahim dan maha penyayang. Gitu ya. Di sini ada dua sifat Allah, yang pertama at-tawwab dan yang kedua ar-rahim. Ya, artinya Allah maha penerima tobat, ar-rahim dan maha penyayang. Gitu. Jadi at-tawwab itu artinya Allah maha penerima tobat di setiap saat. Gitu ya. Allah maha menerima tobat di setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Begitu. Baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Dalam satu hadis dikatakan bahwa innallaha yabsatu yadahu bil lail liyatuba musii'an nahar, bahwa Allah itu membentangkan kedua tangannya, ya, yabsutu yadah, membentangkan tangannya untuk menerima tobat bagi orang yang berbuat dosa di waktu siang. Mohon maaf ya, Allah membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima tobat bagi hambanya yang berbuat dosa waktu siang. Ya, dan demikian pula Allah pun membukakan tangannya di waktu siang bagi hamba-hambanya yang berbuat dosa di waktu malam. Ya, jadi at-tawwab itu Allah maha penerima tobat kapanpun, ar-rahim, dan juga Allah maha penyayang. Nah, pemirsa DMTV Ikhwatul Iman rahimakumullah, nah, dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, ya, tadi disampaikan bahwa sudah menjadi sunatullah kalau manusia itu terkadang berbuat salah, terkadang berbuat dosa. Karena itu merupakan warisan dari siapa? Dari orang tua kita, Nabi Adam alaihissalam. Begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, nah, ketika kita terjerumus kepada perbuatan dosa, terjerumus kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan, nah, maka jangan kita membiarkan dosa itu. Harus segera bertobat.
Ya, seperti Nabi Adam alaihissalam, begitu beliau menyadari bahwa itu perbuatan salah, bahwa itu perbuatan dosa, maka segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nantikan. Begitu. Belum tentu ada kesempatan. Betul. Ya. Jadi belum tentu kita ada kesempatan. Nah, maka ketika kita berbuat dosa, ketika berbuat salah, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, sebanyak apapun dosa kita, Allah pasti akan mengampuninya. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Itu firman Allah. Wahai orang-orang yang melampaui batas, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya, artinya melampaui batas di sini ya dalam berbuat dosa dan kemaksiatan. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah pasti akan menerima tobat dan mengampuni dosa semuanya. Allah pasti akan mengampuni semua dosa-dosa kita selama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, kenapa? Karena tadi Allah memiliki sifat At-Tawwab, artinya Maha penerima tobat, dan juga Allah Maha penyayang. Dalam sebuah hadis katakan bahwa inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah, sesungguhnya rahmatku itu telah mengalahkan kemurkaanku. Jadi rahmat Allah jauh lebih besar daripada kemurkaannya. Begitu ya. Nah, pemirsa DMTV wa iman rahimakumullah, maka dengan demikian dalam Islam itu tidak ada istilah ya kepalang basah, tidak ada istilah kepalang tanggung, tidak ada. Kalau orang sudah bilang tidak ada istilah kapalang caramang atau berontok, tidak ada. Ya, selama hayat masih di kandung badan, ya, selama nyawa belum sampai di tenggorokan, maka selama itu Allah memberikan harapan kepada kita untuk menerima tobat kita, untuk mengampuni dosa kita selama kita mau bertobat. Begitu. Ya. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah itu akan menerima tobatnya dari seorang hamba malam yughargir, selama nyawa belum sampai tenggorokan. Begitu. Nah, dengan demikian pemirsa DMTV rahimakumullah, sekarang kita sadari ya, dengan ayat ini membuat kita sadar bahwa kita manusia biasa, banyak dosa, banyak salah. Ya, Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa diri bersih dari dosa. Ya. Ini penyakit manusia ya. Terkadang ya tidak ingat, tidak sering dengan dosa. Bahkan ini yang paling parahnya, yang paling ironisnya adalah mengklaim dirinya bersih dosa, tidak pernah berbuat dosa. Begitu. Nah, kalau diibaratkan Mas, bahwa perasaan kita dengan dosa-dosa kita itu seperti kita duduk di atas karpet di masjid atau di studio ini, ya. Di atas karpet ini relatif bersih, ya. Tidak terlihat adanya debu, tidak terlihat adanya kotoran, sampah tidak ada, bersih ini, ya. Tapi coba kalau kita buka karpet ini, di bawah ada apa? Debu. Di bawah karpet ini pasti banyak debu, banyak kotoran. Itulah perumpamaan dosa kita, ya. Di mana setan berupaya untuk menutupi semua dosa-dosa kita supaya kita tidak ingat. Ya. Padahal kalaulah Allah membukakan dosa-dosa kita, sangat banyak. Maka dengan demikian tadi Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian merasa bersih, merasa suci dari dosa. Ya.
Nah, pemirsa dan TV wa iman rahimakumullah, kita sadari ya, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam sudah berbuat dosa, maka ia langsung menyadari di saat itu juga ya, kemudian segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dinanti-nantikan. Karena wallahu alam, kita sungguh tidak tahu umur kita sampai kapan. Ya. Nah, dengan demikian, nah ketika hidup kita di alam ini berbuat dosa, berbuat salah itu wajar. Sekali lagi, wajarlah kalau kita manusia sesekali berbuat dosa. Sesekali berbuat salah, wajar itu. Ya. Nah, yang diperingatkan oleh Allah itu jangan sampai dosa ini terbawa mati. Tidak sempat bertobat. Nah itu. Jangan sampai dosa ini terbawa mati. Ya. Sebelum kita wafat, bersihkan dulu. Ya, bersihkan dulu dengan apa? Dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah, dengan memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara berbuat kebaikan. Gitu. Jadi ada dua, Mas. Pemirsa DMTV, ada dua ya, ada dua cara untuk membersihkan dosa kita. Ya. Apa itu? Satu, dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah. Ya. Minimal dengan membaca astagfirullah. Astagfirullah itu minimal. Ya. Lebih panjang lagi astagfirullahalazim. Lebih panjang lagi astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Atau bisa membaca doa tobat Nabi Adam ini. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, doa tobat Nabi Adam tadi dalam surah Al-A'raf ayat 23. Perbanyak doa ini, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, atau juga doa tobat Nabi Yunus sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu doa tobat Nabi Yunus. Nah, dan yang paling utama diantaranya kita dengan memperbanyak mengucapkan sayyidul istighfar. Ya, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, itu doa istighfar, apa sayyidul istighfar. Rasul bersabda, barang siapa orang yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari, ya, mungkin biha dengan penuh keyakinan, dan kalaupun dia wafat pada pagi itu, dakhal jannah, maka Allah pun mau masuk aja ke surga. Ya, barang siapa orang yang membacakan surah istighfar di pagi hari, di siang harinya wafat, dakhal jannah, maka Allah pun masukkan ke surga. Sebaliknya, barang siapa orang yang membacakan sayyidul istighfar di sore harinya dengan penuh keyakinan, kemudian dia wafat pada malam harinya, maka Allah pun akan memasukkannya ke surga. Gitu ya. Nah, ini pemirsa DMTV ya, silakan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan taubatan nasuha. Ini cara pertama untuk membersihkan diri kita dari dosa. Ya. Nah, cara yang kedua dengan cara kita segera melakukan amal soleh yang dapat menghapus dosa. Ya, dalam sebuah hadis bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Artinya, bertakwalah engkau kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja engkau berada. Wa atbi sayyi'atal hasanah, dan ikutilah setiap perbuatan dosa, setiap kesalahan bil hasanah, dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Begitu ya. Jadi
Ikhwatul iman rahimakumullah, sekali lagi ada dua cara untuk membersihkan diri kita dari dosa. Satu dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah yang disertai dengan taubatan nasuha, dan yang kedua dengan cara segera kita melakukan amal soleh yang akan menghapus dosa. Amal soleh apa? Banyak semuanya. Ya. Jadi semua kebaikan, semua amal soleh yang kita lakukan, termasuk ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Nah, di samping kita mendapatkan pahala, juga ibadah itu akan menjadi penghapus dosa. Contoh misalnya, kita berwudu kan? Ya. Ketika berwudu, Rasul bersabda, "Idza tawadda abdul mukmin," apabila seorang mukmin berwudu, fagosala wajhahu, dia membasuh wajahnya. Kata Rasulullah, kharajat min wajhi kull khati'ah, maka akan keluarlah semua dosa-dosa dari wajahnya itu, ma'a qatratil ma'i, berbarengan dengan jatuhnya air. Ya. Yang kedua, barang siapa orang yang berwudu kemudian membasuh kedua tangannya, maka kharajat min yadayhi kull khati'ah, akan keluar semua dosa kesalahan di tangannya ini, ma'a qatratil ma'i, berbarengan dengan jatuhnya air. Ya, dan ketika membasuh anggota yang lain. Nah, sehingga ketika dia selesai berwudu, kata Rasulullah, hatta nakiyan minaz-dzunub, maka dia akan kembali bersih dari dosa-dosanya. Ini contoh berwudu. Berwudu akan menghapus dosa. Ya. Memperbanyak langkah masjid untuk salat berjamaah. Oh, luar biasa kan? Rasul bersabda bahwa tidak ada seorang hamba yang melangkahkan ke masjid, lam yahtu khutwatan, ya, illa rupi'alahu bihadzal wajh wa hutta anhu bi khati'ah. Nah itu, bahwa dengan langkah-langkah ke masjid itu akan menghapus setiap dosa. Begitu. Akan menghapus dosa. Ya, itu. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya dengan melaksanakan sholat. Ya, melaksanakan sholat wajib. Rasul bersabda bahwa barang siapa orang yang melaksanakan sholat wajib 5 waktu, ibarat orang ini memiliki rumah di sisi pantai, di sisi sungai. Ya, sehari semalam minimal dia mandi 5 kali. Ya, mandi pagi mandi gejebur. Ya. Kemudian siangnya mandi gujubar, gitu ya. Kemudian sorenya mandi juga, brus mandi, ada gitu ya. Gejebur, gujubar, brus mandi, ya. Kemudian ketika maghribnya pun mandi lagi, isanya mandi lagi. Nah, jadi kalau minimal sehari semalam itu minimal 5 kali mandi, ya, maka sudah barang tentu dia akan bersih dari segala kotoran. Demikian pula ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari, nah maka kita akan senantiasa bersih dari dosa. Ya, dari subuh kita melakukan dosa kesalahan, ya, sampai duhur. Kemudian kita sholat duhur, maka hapuslah tuh semua dosa itu. Dari duhur ke asar, berbuat dosa lagi, sholat asar lagi, maka hapus lagi. Dari asar ke maghrib, berbuat dosa kesalahan lagi, kemudian kita sholat maghrib, maka hapus dosa itu. Dari maghrib ke isya juga berbuat dosa lagi, ya, maka ketika kita sholat isya, maka hapuslah dosa itu. Ya. Nah, ketika dari isya ke subuh, terkadang kita berbuat dosa juga. Ketika kita sholat subuh, maka hapuslah dosa kita. Jadi setiap hari kita terus berupaya untuk tazkiyatun nafs, artinya membersihkan diri dari dosa dengan cara kita memperbanyak melaksanakan ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Begitu ya. Nah, sehingga setiap hari kita bersih dosa. Nah, pada akhirnya ketika kita wafat, insya Allah dalam keadaan bersih, tidak mau dosa. Maka Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang senantiasa membersihkan dirinya dari dosa-dosa itu. Ya,
Pemirsa dari TV Watul Iman rahimakumullah, itulah kajian kita pada malam ini, surah Al-Baqarah ayat 35 sampai 37 berkaitan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Demikian, terima kasih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Yayat Supriyatna yang telah menyampaikan materinya di kajian surah Al-Baqarah ayat 35 dan 37. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat DM yang sudah bisa bergabung. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti dan menyimak semua program DM. Dan kita akan berjumpa lagi di hari Selasa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, kumpulan materi dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok. Dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Budang Utara, Rindang, Kantor Rindang, Jalan Budang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia, dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. La syarika lak,